Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada passion dan ada heartbroken. Oke, berarti di sini ada yang patah hati, tersakiti karena mungkin saat ini sudah berpisah, sudah putus ya, sehingga ada seseorang yang merasa kehilangan atau merasa berduka, merasa sedih ya. Patah hati lah pokoknya ya. Dan juga di sini ada passion. Ada gairah, cinta yang menggebu-gebu, hasrat yang membara. Oke, kita lihat deh ceritanya sebenarnya seperti apa. Ada seseorang di sini yang secara spiritual atau religius orang ini kuat ya. Jadi kalau religius dia kuat, mungkin doanya tuh kuat gitu ya sama semesta, tentang gairah dia, tentang perasaan terlukanya dia semuanya adukan ke semesta. Kalau secara spiritual ya mungkin melalui afirmasi ya, manifestasi, atau bahkan ya lebih magic lagi gitu ya, pakai magic, atau ya ada amalan-amalan yang dia pergunakan terhadap seseorang ya. Nanti kita lihat cerita lengkapnya seperti apa. Jadi kalau aku lihat orang ini sebenarnya tuh kayaknya, kalau ini tentang kamu dengan seseorang ya, kamu dengan seseorang ini sudah berpisah ya, kamu dengan seseorang ini sudah berpisah, dia patah hati sama kamu, padahal di sini tuh dia masih memiliki gairah, rasa sayang, rasa cinta, hasrat yang membara sama kamu. Tapi sekarang keadaannya tuh kamu dan dia sudah bisa ya, sudah putus, sudah berakhir, bercerai, atau apalah sebutannya ya. Pokoknya patah hati dia karena perpisahan di antara kalian berdua. Nah, orang ini tuh ternyata punya tingkat kereligiusan dan spiritual yang bagus ya. Nah, mungkin kamu kadang sering kepikiran dia ya, tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba kok merasa rindu ya. Itu bentuk dari ya permainan dia ya. Sebenarnya bukan permainan juga sih, kayak kereligiusannya dia ya. Mungkin dia berdoa kepada semesta. Kalau secara spiritual mungkin dia membuat manifestasi, afirmasi, atau kayak memperkuat koneksi dia secara batin ke kamu, seperti itu. Karena di sini ada this could be the one. Dia menganggap kamu adalah satu-satunya yang dia mau, yang dia cinta, yang dia sayang, seperti itu ya. Aku lihat di sini dia udah mantep, yakin hatinya itu kamu, maunya kamu, kayak gitu. Let your friends help you. Aku lihat di sini sampai-sampai dia tuh kadang sering curhat sama teman-temannya, gimana ya, aku tuh gini, aku tuh begini begitu sama kamu. Nah, kayak gitu ya, dia sering curhatin kamu ke teman-temannya tentang keadaannya, kamu itu di mata dia seperti apa, bla 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 bla. Pokoknya ada keterlibatan teman di sini aku lihat. Express your love ya. Dia pengen banget untuk mengekspresikan rasa cintanya sama kamu. Dia ingin nunjukin kalau dia tuh sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. New love ya. Ada dua kemungkinan new love ini. Bisa jadi kamu sudah bersama orang baru, atau mungkin dia berpikiran bahwa kamu sudah bersama orang baru, atau di sini bersama orang baru dan mendapatkan cinta baru ya. Atau di sini dia ingin memberikan cinta yang baru ke kamu dengan versi dia yang terbaru. Seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Oke, nanti kita lihat.
forgiving and learning, dia mau meminta maaf sama kamu, dia ingin memohon pengampunanmu, ya. Dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu, ya. Dia sudah jelas ya, sudah mengalami pencerahan tentang yang telah terjadi, ya, apa yang telah terjadi di antara kalian, karena dia merasa bahwa saat ini tuh ketika kalian berpisah, dia ngerasa benar-benar kamu kayak sudah cuek banget gitu sama dia, kayak kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia, kamu sudah tidak menginginkan dia, seperti itu yang dia rasa. Makanya di sini dia merasa kayak ada kecurigaan kamu sudah ada yang baru gitu, ya, ada yang merasa curiga seperti itu. Okay, 4 of Cups, 3 of Swords, the Lovers, Page of Wands, kemudian Knight of Pentacles, Page of Pentacles. Oke, kita lihat di sini. Oke, selama dia berpisah dengan kamu, ternyata aku lihat di sini dia kayak menutup diri, ya, bahkan kayak tidak mau untuk berkencan atau memulai hubungan dengan siapapun. Dia ingin melajang karena dia masih stres akibat putus cinta dengan kamu, sehingga menimbulkan rasa traumatis, ya, ada rasa trigger, ada rasa kecewa lah, lebih tepatnya ada rasa kecewa, sedih seperti itu, ya, sehingga mengisolasi diri dari dunia luar dan memberi waktu dia untuk pulih terlebih dahulu. Kemudian aku lihat di sini setelah dia sudah cukup, ya, untuk mendekamkan diri dia dengan kesedihan, ya. Nah, setelah dia pulih, aku lihat di sini dia ingin bersiap untuk awalan baru kembali, ya, dalam hubungannya. Hanya saja dia nampaknya butuh kesadaran dulu, ya, butuh merefleksikan diri dulu, ya, sebelum dia menaruh perhatian dia kepada hubungan kalian lagi. Kalau di sini aku lihat sih dia pengen bangkit lagi sih, memiliki hubungan dengan kamu, pengen melanjutkan hubungan lagi dengan kamu, penuh dengan rasa kegembiraan, motivasi, ya, agar membuat hubungan kalian bangkit, agar membuat hubungan kalian berhasil. Oke. Jadi ternyata orang ini tuh, atau si dia ini dulu pernah menyakiti kamu sesakit-sakitnya. Kenapa? Karena di sini ada 3 of Swords, berarti ada pengkhianatan, ada perselingkuhan, ada kebohongan, ada kepicikan dari dia, sehingga membuatmu selalu menangis hampir setiap hari. Aku lihat di sini, ya, lihat ada awan, ada hujan, ada hati yang ditusuk oleh 3 pedang, 3 loh ini, ya, 3 pedangnya yang menusuk hatimu, sehingga aku lihat ini bisa jadi menyakitimu itu berulang kali, paling nggak minimal 3 kali lah, ya, atau lebih gitu kalau aku lihat di sini, karena hujannya deras, ya, kalau aku lihat di sini. Jadi sesakit itu, tangismu sudah pecah. Bisa sampai ada yang mungkin depresi, sampai ada yang butuh obat depresan untuk menenangkan diri, saking sesakit itu, ya, pengkhianatan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Ya, memang aku lihat, kalau aku lihat, ya, kamu dengan dia ini sama-sama memiliki gairah yang sama, perasaan yang sama, sama-sama cinta, sama-sama ada rasa, ya, kalau aku lihat. Hanya saja salah satu di antara kalian ini masih memiliki suatu ketakutan atau kecemasan akan sesuatu hal, sehingga hubungannya juga, ya, masih terombang-ambing, ya, kadang biasanya juga nggak ada kejelasan. Terus itu juga kalau aku lihat di sini masih ada perbedaan di antara kalian, terutama tentang arah tujuan atau cita-cita, harapan di masa depan itu masih berbeda, seperti itu, ya, sehingga dia masih suka selingkuhin kamu, mengkhianati kamu, melakukan trik-trik licik seperti itu, ya, intinya menyakiti kamu. Oke, Page of Wands. Page of Wands ini aku lihat memang gini,
orang ini tuh orang yang suka tebar pesona. Ya, tebar pesona ini kalau aku lihat memang dia belajar dari teman-temannya sih ya, karena temannya juga yang mendukung dia. Tebar pesonanya itu dengan cara memamerkan harta benda, memamerkan apa yang dia punya, memamerkan ya pencapaian-pencapaian dia ya kepada orang-orang yang menjadi targetnya. Seperti itu. Kalau dia punya target ya siapa gitu, dia akan misalkan pamer bahwa dia punya Rolls Royce misalkan, punya Ferrari misalkan, punya aset berapa triliun misalkan, nah, seperti itu. Ya, jadi orang yang suka pamer untuk mendapatkan perhatian pasangannya, entah itu memang punya dia, punya keluarganya, atau mungkin bukan gitu. Yang penting pamer aja dulu gitu ya. Dan memang ini atas dukungan teman-temannya juga sih ya, teman-temannya juga kadang ngasih trik-trik yang seperti ini gitu ya. Kalau aku lihat pencapaian-pencapaian dia, atau misalkan harapan-harapan dia, dia punya cita-cita tuh pengen jadi apa, gubernur, bupati atau apa kayak gitu ya, dia pamerkan itu ya. Punya cita-cita pengen membuat apa itu namanya, real estate itu ya, pokoknya kayak usaha di real estate misalkan, bentuk rumahnya begini, pokoknya ya omongnya besar ya, omongnya besar seperti itu untuk menarik perhatian target, termasuk kamu. Aku lihat di sini ya, termasuk kamu. Oke. Jadi orang ini sangat mengandalkan kekayaan ya untuk mendapatkan apa yang dia mau, seperti itu. Oke, Knight of Pentacles. Aku lihat memang dia orang yang gila kerja ya. Aku lihat di sini. Aku lihat kayaknya saat ini dia lagi ngerasa bosan, lagi ngerasa males gitu ya untuk bekerja, atau kayak apa ya? Ada kerasaan kayak, ada merasa kayak flat karena saat ini kayak lagi nggak punya kreativitas atau inisiatif untuk melakukan suatu hal dalam karirnya, dalam pekerjaannya gitu. Bahkan kayak lagi males untuk apa ya, lebih ke ini, kayaknya kualitas pekerjaannya itu lagi rendah gitu ya. Dia kayak lagi tidak ingin bertanggung jawab atas sesuatu, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini juga dia memang kalau aku lihat saat ini dia dalam pertumbuhan atau perbaikan keadaan pribadi dia, terutama dari materi ya, aku lihat di sini ya. Jadi dia kayak lagi mengusahakan untuk bisa stabil lagi dalam karirnya, seperti itu, ada dalam keuangannya, seperti itu. Terus juga aku lihat di sini dia mulai memperhatikan gaya hidup dia. Mungkin saat akhir-akhir ini dia lagi rutinitas berolahraga, atau apa itu, makan makanan yang sehat gitu ya, nggak junk food, seperti itu. Kemudian aku lihat di sini dia kayak mulai mencoba untuk merawat merawat rumahnya ya, mengelola keuangan dia. Pokoknya lagi fokus dalam merubah diri ya. Terus mungkin mulai mencoba untuk membuka bisnis baru, atau bermitra bisnis gitulah. Dan aku lihat juga dia kayak lagi mengusahakan untuk memajukan karir dia saat ini ya. Ya, pokoknya dia lagi mencoba untuk memperbaiki keadaan karir dan keuangan dia saat ini. Kemudian kalau masalah percintaan dia dengan kamu, ternyata selama ini nggak stabil ya. Karena mungkin selama ini dia kurang cukup usaha atau dedikasi di hubungan kalian, sehingga hubungan kalian terasa monoton, tidak menarik ya. Bahkan seiring berjalannya waktu, gairah di antara kalian itu kayak hilang, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu juga berdiri dengan seseorang yang pemalas, lemah, pecundang, atau mungkin dia dulu pernah berjudi, atau sekarang dia suka berjudi.
dia pernah menipu, entah menipu kamu atau menipu orang lain, atau kalau nggak menipu ya dia pernah nggak setia gitu ya. Yaitu tadi ada Three of Swords. Ya, berarti mungkin dia memang orang yang masih ingin bermain-main, masih suka kesana sini sana sini, ya masih suka have fun seperti itu ya. Belum bisa untuk diajak berkomitmen, belum mau ya. Dia ini mungkin tertarik pada pasangannya karena kekayaan atau kedudukan sosialnya pasangan seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia orang yang kurang disiplin, kurang berdedikasi, atau fokus dia itu ya hanya di situ, hanya di diri dia sendiri dan apa ya, di diri dia sendiri dan pekerjaannya. Ya pokoknya fokus dia ya hanya untuk senang-senang kayak gitu. Orang yang gampang mengakhiri komitmen ya. Jadi kalau dia udah ngerasa nggak asik ya, udah monoton, dah pasti dia yang minggat, pasti dia pergi atau mencari yang lain seperti itu. Orang yang terlalu terobsesi dengan harta benda dan uang sehingga dia ini gampang banget mengabaikan pasangannya, dan memang orangnya terlihat tidak menarik dan membosankan ya, seperti itu. Dan kalau aku lihat memang dia ini sebenarnya memang belum siap untuk melakukan komitmen dengan siapapun ya. Ya masih pengen senang-senang aku lihat. Terus itu juga ditambah dengan Eight of Pentacles, berarti saat ini tuh dia lagi benar-benar kerja keras ya untuk menstabilkan keadaan keuangannya. Dia ini sebenarnya orang yang memiliki bakat, orang yang memiliki keahlian ya, dan dia juga punya standar tinggi dalam profesinya, dalam karirnya. Mungkin dia ini kalau bekerja itu maunya yang berpangkat atau punya posisi atau jabatan yang tinggi itu ya, orangnya seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin selama ini kamu sudah banyak ya mencurahkan banyak usaha, pengabdian, perhatian untuk hubungan kamu bersama dia. Dan seharusnya sih ya, kalau misalkan di sini kamu sudah sudah effort banget di hubungan kamu bersama dia, seharusnya kamu sudah mendapatkan buah dari hasil jerih payahmu. Namun aku lihat di sini kayak malah hancur ya, aku lihat malah hancur. Kalian tidak benar-benar mencapai tujuan bersama-sama ya, karena kalau aku lihat saat ini kalian juga lagi fokus pada finansial masing-masing ya. Aku lihat di sini dia fokus dengan finansial dia, kamu fokus dengan finansialmu ya. Aku lihat di sini malah sendiri-sendiri gini aku lihatnya ya. Atau memang karena sekarang sudah berpisah ya, kalian jadi lebih fokus ke materi masing-masing, ke finansial masing-masing. Karena kalau aku lihat juga kayaknya kalian ini punya beban tanggung jawab pribadi ya. Terutama kalian bekerja keras memang untuk melindungi keadaan finansial masa depan kalian, untuk diri sendiri, untuk pasangan nantinya, entah dengan siapa ya, mau dengan orang lama kah atau orang baru kah gitu ya. Intinya kalian pengen punya tabungan baik dia ataupun kamu gitu ya. Terus juga mungkin kalian membantu perekonomian keluarga ya, atau mungkin kalian baik dia ataupun kamu sama-sama menjadi pengganti tulang punggung keluarga seperti itu ya. Ya kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat kalian sedang mencoba untuk menyeimbangkan kehidupan kalian dan juga beban kerja sih ya, serta kewajiban keluarga. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau masalah kamu dengan dia, sebenarnya ini karena dia pernah mengkhianati kamu, karena dia pernah menyakiti kamu, seperti itu. Oke. Kalau aku lihat di sini dia masih merasa bahwa kamulah the one bagi dia. Hanya saja saat ini kamu dengan dia sudah berpisah dan fokus kalian satu sama lain adalah materi, finansial.
finansial untuk diri sendiri, untuk masa depan dan keluarga gitu ya. Kalau masalah sayang, cinta, ya of course dia masih sayang, masih cinta sama kamu, tapi dia merasa bahwa dia sudah diabaikan oleh kamu kayak udah nggak cinta lagi, atau bahkan mungkin di sini kamu sudah ada yang baru. Oke, tadi aku bilang di sini apakah kamu sudah ada yang baru, atau mungkin diakah yang mau ingin memberikan cinta baru terhadap kamu. Kita lihat ya. Apakah kamu sudah ada orang baru, atau dia akan menawarkan cinta baru terhadap kamu. Oke. Cukup banyak kartu yang jatuh. Four of Pentacles, Ace of Swords, Three of Wands, King of Swords, the World. Oh iya. Oke. Ya, aku lihat sebenarnya dia ini posesif loh sama kamu, dia ini cemburu loh sama kamu sekarang, karena memang dia kan punya sifat yang suka mengendalikan ya, sehingga inilah yang mungkin membuat hubungan kalian rusak, karena dia terlalu posesif, terlalu cemburuan, dan juga suka mengendalikan ya. Jadi semakin kamu berpegang teguh erat dalam hubungan ini, kamu yang semakin tercekik rasanya, kamu yang semakin tersiksa rasanya, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini salah satu di antara kalian masih ada yang menyimpan dendam, rasa kesal, rasa amarah terhadap yang lainnya karena masalah yang pernah terjadi di masa lalu hubungan kalian. Seperti itu, bisa jadi di sini kamu yang masih menyimpan rasa amarah, rasa kesal terhadap dia akibat pengkhianatan yang pernah dia lakukan. Di sini ada Three of Swords ya. Jadi itu. Terus itu juga saat ini kamu sedang memikirkan apakah kamu harus memaafkan dia dan melanjutkan hubungan ini atau tidak, karena selama ini kan dia selalu menyakiti kamu. Apalagi di sini aku lihat ada Page of Swords ya, kalian selalu bertengkar aja kerjaannya, ada aja yang diperselisihkan di antara kalian ya, bahkan cuman gara-gara masalah-masalah kecil aja diperselisihkan. Kemudian kalau udah berselisih paham tuh ya, udah bertengkar kalian, itu tuh kayak akhirnya diem-dieman, akhirnya silent treatment, akhirnya saling menghindar, saling menarik diri, dan butuh waktu lama untuk bisa kembali gitu. Aku lihat di sini ya. Jadi kalian tuh bener-bener sabarnya banget ngadepin nih orang ya, ngadepin si dia itu, karena dia kalau misalkan udah berantem sama kamu, pasti dia yang ngilang duluan, dia pasti ngediemin kamu, dan itu apa ya, kayak lama gitu ngediemin ya. Jadi benar-benar sesabar itu kamu menghadapi dia. Oke, kalau aku lihat ternyata kamu dengan dia selama ini tuh kurang komunikasi ya, kurang banget komunikasinya, dan aku lihat di sini dia sebenarnya tahu ya kenapa dia sama kamu itu sering hubungannya terasa mencekik, terus itu sering ada kesalahpahaman, sering bertengkar. Itu ya karena komunikasi tidak terjalin dengan baik, dan dia tahu itu semua salah dia. Hanya saja sebenarnya selama ini tuh dia masih memiliki kesulitan dalam hidupnya gitu ya. Tapi dia tidak mau berbagi cerita dengan kamu tentang kesulitannya. Menurut dia, kalau semua hal dia ceritakan ke kamu, takutnya dia akan mengganggu kamu, takutnya dia akan menyulitkan kamu. Dan bahkan dia juga takut jika nanti kalau dia kasih tahu ke kamu malah kesel, kamu tidak menghargai keterbukaan dia. Sehingga aku lihat di sini terjadilah miskomunikasi dan kesalahpahaman yang cukup besar di antara kalian. Padahal niat dia adalah agar dia tidak mengganggu kamu atau tidak merusak hubungan kalian. Itu niat dia. Tapi ternyata ya karena salah paham ya, akhirnya justru malah berantakan hubungannya. Bahkan aku lihat juga di sini saking kalian itu dalam komunikasi jarang gitu ya, kalian pun tidak mengerti satu sama lain tentang suka atau tidak sukanya satu sama lain. Misalkan dia suka makan apa, kamu nggak tahu. Kamu suka makan apa, dia aja nggak tahu gitu loh. Ya, saking. Nah, gitu. Tentang suka dan tidak sukanya di antara kedua belah pihak sama-sama nggak tahu gitu. Ya, karena jarang ada komunikasi gitu.
Terus itu juga ada King of Sword. Apalagi di sini ya, kamu melihat dia adalah orang yang pemikirannya itu hanya uang, 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 kerja, kerja, kerja gitu. Jadi kayak otak dia itu isinya uang adalah segalanya. Nah, kayak gitu. Kamu berpikiran bahwa dia seperti itu orangnya. Terus juga memang kamu melihat dia adalah orang yang modis ya, orang yang modis. Terus itu juga orang yang analitis banget ya, analitis banget. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang ada hubungannya dengan militer, polisi, penegak hukum atau peradilan, atau kalau tidak di bidang itu kemungkinan ya apa itu namanya, dia orangnya adil ya. Dia sebisa mungkin akan bersikap adil, atau mungkin ini karakter kamu, bisa jadi ini karakter kamu ya, seperti itu. Kalian situasikan aja, kamu berdealing dengan seorang pria dewasa yang dingin, tenang, kelihatannya itu tenang, kelihatannya dingin walaupun dia sebenarnya banyak masalah, tapi kelihatannya itu kayak anteng, tenang gitu loh. Disiplin, cerdas, jujur, jernih, logika banget ya, orangnya logika banget. Dan aku melihat sebenarnya dia ini orang yang mencari pasangan yang memiliki tingkat intelektual yang cerdas, fisiknya cantik atau ganteng, emosionalnya stabil ya. Jadi dia itu kemungkinan tertarik sama kamu karena kamu punya paket 3 ini. Secara intelektual kamu cerdas, secara fisik mungkin kamu cantik atau menggairahkan dia ya, ganteng, dan juga secara emosional kamu sabar atau dewasa, seperti itu ya. Jadi itulah yang membuat dia merasa bergairah sama kamu, passionate sama kamu ya, ada cinta yang membara ya, karena ini dia lihat dari sisi kamu itu, kamu ada 3 hal ini, berintelektual, secara fisik oke, kemudian secara emosional kamu mungkin dewasa, seperti itu. Oke, ada the world ya. Kalau aku lihat di sini memang kamu itu sudah dideketin ya, dideketin sama orang baru ya, dan ya mungkin dia tahu itu kamu sudah dideketin orang baru. Kemudian orang baru ini memang tertarik, dan orang baru ini orang dari jauh, aku lihat ya, dari jauh. LDR juga sih kamu dengan dia. Bisa jadi kalian bertemu karena pekerjaan ya, atau mungkin dia liburan datang ke daerah kamu, atau kamu yang datang ke daerah dia, atau mungkin dia pekerjaan yang mengharuskan dia traveling sehingga datangnya ke kota kamu dan kalian kenalan ya, ada hubungannya dengan pekerjaan atau liburan, seperti itu. Nah, kenal sama kamu, ngelihat kamu, tertarik sama kamu dan dekat sama kamu, dan dia aku lihat kayak ada niatan untuk serius dengan kamu, seperti itu. Makanya di sini ada new love ya, itu yang dia lihat. Terus ada Seven of Wands ya, kamu merasakan bahwa selama ini ketika kamu bersama si orang lama, kamu itu apa ya, kayak hubungan kamu dengan dia itu seperti selalu ada penghalang, seperti ada batasan yang tidak boleh kalian lewati satu sama lain, atau kamu tidak boleh melewati batasan yang telah dia buat gitu. Kenapa di sini ada batasan yang dia buat untuk kamu? Karena ternyata ada pihak luar yang ikut campur atau mempengaruhi dia dalam hubungan kalian. Nah, ini kalau aku lihat ada 3 aspek ya, yaitu keluarga, kemudian lingkungan itu bisa kayak pertemanan dia, seperti itu ya, mungkin teman-temannya nggak suka sama kalian sehingga dia dipengaruhi oleh teman-temannya. Kalau keluarga ya mungkin dia keluarga dia ya, orang tua atau kakak-kakaknya atau siapanya lah gitu ya, itu mungkin nggak suka juga dengan hubungan kalian gitu, sehingga dia dipengaruhi. Dan yang ketiga adalah ada seseorang yang memang tertarik dengan dia ya, nah tapi dia ngerasa kamu itu saingan bagi si orang yang tertarik sama si pasanganmu ini atau mantanmu ini atau siapalah sebutannya ya, aku bingung ngomongnya itu. Nah itu jadi orang yang tertarik sama dia ini mempengaruhi dia sehingga terjadilah pertengkaran, sabotase, seperti itu. Karena dia ternyata orang yang gampang dipengaruhi kalau aku lihat di sini.
ya, seperti itu. Makanya kamu dengan dia serasa kayak apa sih, kayak ada batasan gitu. Walaupun kalian menjalin hubungan, walaupun kalian apalah ya, kalian kemarin itu entah pacaran kah, entah pasangan udah menikah kah, atau baru PDKT-an kah, atau apalah ya sebutannya, tapi ngerasa kayak kalian itu seperti tidak boleh melewati batasan yang telah dia buat gitu. Sehingga makanya di sini aku lihat tadi kan, kamu sama dia itu sama-sama nggak tahu apa yang kalian suka satu sama lain dan apa yang tidak kalian suka satu sama lain. Karena ini juga dia yang memberikan batasan itu. Ya, entah karena dia dipengaruhi kah ya, karena dipengaruhi terus dia juga akhirnya menganggap kamu itu aneh, menganggap kamu itu begini begono gitu ya. Sesuai dengan pengaruh dari orang-orang itu, sehingga ya dia memberikan batasan gitu. Jadi kamu nggak bisa apa ya, mengetahui seluk-beluk dari dia, apalagi di sini komunikasi juga alah jarang banget gitu kan. Ya jadi apa ya hubungan kalian itu kayak ogah-ogahan malah ngelihatnya di sini. Tapi ya kamu mau gitu. Dulu kamu memperjuangkan dia banget gitu. Ya. Oke. Kemudian ada death, berarti memang ada masalah yang mengakar di hubungan ini, ada masalah yang mendarah daging di hubungan ini, tapi karena kedua belah pihak sama-sama tidak mau berubah dengan kebiasaan lamanya, makanya kalian itu selalu stuck hubungannya. Misalkan gini, dia punya perilaku yang bolak-balik selingkuh, tapi kamu sama sekali tidak mau ada niatan untuk move on atau pergi dari dia atau cut off hubungan ini. Kamu tetap bertahan, kamu tetap menunggu dia. Selalu gitu. Atau tetap selalu memaafkan dia dan menerima lagi, memaafkan dia dan menerima lagi. Dan dia selalu selingkuh lagi. Sehingga hubungan kamu dengan dia nggak ada perkembangannya, stuck di situ-situ aja. Ya, di situasi kamu menunggu, di situasi dia suka-suka hati, nah kayak gitu ya. Jadi nggak ada perkembangan di hubungan antara kamu dengan dia, seperti itu. Nah, dan aku lihat ternyata ya itulah masalah yang mendarah daging, itulah yang membuat hubungan kalian stuck dan tidak ada perkembangannya, kemudian juga menyakiti, ya, menyakiti. Nah, makanya di sini semestalah yang sedang bertindak saat ini. Kenapa kamu dengan dia dipisahkan? Karena di sini kalian harus berubah secara besar-besaran, secara signifikan. Mau nggak mau, terima nggak terima, siap nggak siap, harus terjadi perubahan. Dan ini besar-besaran. Biasanya rasanya sakit banget. Karena biasanya itu kayak ada sesuatu yang hilang, ya. Ada sesuatu yang dikecewakan, ada masa-masa kayak terjatuh sejatuh-jatuhnya. Biasanya dibuat yang seperti itulah, gimana cara, pokoknya banyak cara ya, karena kan ini semesta atau Tuhan yang berkehendak, jadi kita nggak bisa mengontrol atau menebak-nebak gitu. Jadi aku lihat di sini adalah cara semesta membuat dia harus berubah secara signifikan, besar-besaran, agar dia tidak melakukan hal-hal yang sama lagi, yang terus-terusan membuat masalah yang mengakar di hubungan ini. Gitu. Kalau misalkan selama ini dia masalah yang selalu mengakar di hubungan kalian adalah tentang perselingkuhan, maka gimana caranya dia jangan sampai selingkuh lagi, nggak ada gairah lagi untuk berselingkuh-selingkuhan lagi. Itu gimana caranya? Wah, tahu lah semesta paling tahu caranya gitu. Jadi kalian gak usah menebak-nebak ya, pokoknya intinya sakit, itu aja. Bisa dibilang juga ya dia mendapatkan karma lah ya dari apa yang telah dia lakukan terhadap kamu. Dia mendapatkan karma saat ini gitu, karena ya memang dia harus berubah dulu secara signifikan, dan kamu pun harus berubah secara signifikan. Yang tadinya lembek, selalu memaafkan dia, selalu menerima dia, padahal dia di sini sudah selalu mengecewakan kamu, mengkhianati kamu, ya. Nah, sekarang kamu dibuat tegas. Ayo, berani untuk melepas, berani untuk pergi dari dia, seperti itu. Berani untuk menolak, seperti itu, ya. Jadi kalau dulu kamu lembek, sekarang lebih tegas, seperti itu, ya. Nah, kalau dia ya kalau suka selingkuh ya berarti perubahannya apa? Mungkin jangan lagi sampai ada gairah untuk selingkuh lagi, seperti itu, ya. Agar di sini kalian itu bisa diajarkan tentang
apa ya, tentang relationship itu harus ada kejujuran, keterbukaan, dan ketegasan. Seperti itu loh. Sehingga bisa memberikan kepastian, keyakinan, ya, saling percaya, saling bisa mengerti, seperti itu. Jadi hubungannya bisa ada perkembangannya ke depannya gitu. Baik itu nanti dengan siapapun, mau itu nanti akan kalian jalani bersama orang lama lagi kah, atau justru malah nanti dengan orang baru, ya. Ya, untuk kedepannya aku tidak ambil panjang, nggak ambil cerita lagi ya, karena ini sudah cukup panjang. Ya, oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Jadi kalau aku lihat saat ini dia memang lagi kena karmanya, ya. Makanya di sini dia patah hati karena dia dapat karma, ya, dapat kesusahan banget lah di sini ya, dia kesusahan banget. Akhirnya ya itu, karena dia sama semesta nggak boleh selingkuh lagi, makanya pikiran dia hanya ke kamu, dan bahkan ngerasa patah hati karena dipisahkan oleh kamu, berpisah dengan kamu, seperti itu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, ada Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat ada Scorpio, ada Gemini, itu saja. Ya, tidak menutup kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Jadi disituasikan aja, nggak usah dibuat pusing ya. Ada Juli, Desember, Juni, Maret, Agustus, September, Februari, November, Januari, dan Mei. Kemudian ini ada shio-nya juga yang berhubungan dengan kamu dan dia. Disituasikan saja ya. Ada shio ayam, shio babi, shio anjing, shio kerbau, shio kambing, shio naga, shio macan, shio kuda, shio kelinci, dan shio tikus. Kemudian angkanya, angka-angka ini juga ada hubungannya antara kamu dan dia. Disituasikan saja. 11, 28, 27, 9, 5, 21, 13, 3, 29, 15, 30, 2, 8, 18, 14, 16, 24, 22, 31, 7, 10, 23, 25, 11, 1, 12, 26, dan 19. Kemudian alfabetnya, apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia. G, T, Q, N, P, W, V, I, F, E, B, J, A, D, Y, S, K, O, Z, X, C, M, R, dan L. Kurasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.